Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan penerapan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasi data nasabah asuransi. Di sini ada 3 orang kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Aipun Amasari, dengan 2 teman saya, yaitu Cika Olivia dan Mustika Sari. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilitas sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Definisi lain mengatakan naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Naive Bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas mengamati secara bersama adalah produk dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan noise base adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data, pelatihan, atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Naive Bayes sering bekerja jauh lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks daripada yang diharapkan. Algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Klasifikasi naive Bayes diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. X adalah data dengan kelas yang belum diketahui. Sedangkan H adalah hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. PHX adalah probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, posteriori probability. PH adalah probabilitas hipotesis H, prior probability. PXH adalah probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. PX adalah probabilitas X. Untuk menjelaskan teorema naive Bayes, perlu diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis tersebut. Karena itu, teorema Bayes di atas disesuaikan sebagai berikut. Di mana variabel C merepresentasikan kelas sementara variabel F1 atau Fn merepresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam kelas C posterior adalah peluang munculnya kelas C sebelum masuknya sampel tersebut seringkali disebut dengan prior, dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C disebut juga likelihood dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global disebut juga evidence. Karena itu, rumus di atas dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut. Nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya. Untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan C, F1, Fn menggunakan aturan perkalian sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya faktor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas yang hampir mustahil untuk dianalisa satu persatu. Akibatnya,
perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah digunakan asumsi independensi yang sangat tinggi, naif, bahwa masing-masing pertunjuk F1, F2, Fn saling bebas independen satu sama lain. Keterangan P sama dengan peluang XI atribut GI, XT nilai atribut GI, Y sama dengan kelas yang dicari, YJ subkelas Y yang dicari. Selanjutnya itu adalah min menyatakan rata-rata dari seluruh atribut. Selanjutnya lagi deviasi standar menyatakan varian dari seluruh atribut. Implementasi dengan perhitungan naive Bayes. Model statistik merupakan salah satu model yang efisien sebagai pendukung pengambilan keputusan. Konsep probabilistik merupakan salah satu bentuk model statistik. Salah satunya yaitu metode naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah salah satu algoritma dalam teknik klasifikasi yang mudah diimplementasikan dan cepat prosesnya. Pada metode ini, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting dan setiap atribut saling bebas satu sama lain. Apabila diberikan K atribut yang saling bebas atau independence, nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut, yaitu P X1 XK per C sama dengan Px1 per C X P per C. Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung klasifikasi data nasabah apabila diberikan input berupa jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, penghasilan atau tahun, masa asuransi dan cara pembayaran menggunakan algoritma naive Bayes. Apabila diberikan input baru, maka klasifikasi data nasabah asuransi dapat ditentukan melalui tahap awal. Cara kerja dari proses perhitungan naive Bayes adalah dengan melakukan pengambilan data training dari data nasabah asuransi. Adapun variabel penentu yang digunakan dalam mengklasifikasikan data nasabah yaitu yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan variabel jenis kelamin nasabah yang dikelompokkan dalam dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, usia merupakan variabel usia nasabah yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu 20-29 tahun, 30-40 tahun, dan di atas 40 tahun. Yang ketiga, status merupakan variabel status nasabah yang dikelompokkan dalam dua kategori yaitu kawin dan belum kawin. Yang keempat, pekerjaan merupakan variabel pekerjaan nasabah yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu PNS, pegawai swasta, dan wira swasta. Yang kelima, penghasilan merupakan variabel yang penghasilan dari nasabah yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu 0-25 juta, 25-50 juta, dan di atas 50 juta. Yang keenam, cara pembayaran premi merupakan variabel cara pembayaran premi yang dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Yang ketujuh, masa pembayaran premi merupakan variabel masa pembayaran premi yang dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu 5-10 tahun, 11-15 tahun, dan di atas 15 tahun. Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain. Yang pertama, sistem klasifikasi data nasabah ini digunakan untuk menampilkan informasi klasifikasi lancar, kurang lancar, atau tidak lancarnya calon nasabah dalam membayar premi asuransi dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Yang kedua, dengan adanya sistem ini, maka mempermudah pihak asuransi dalam memperkirakan nasabah yang bergabung sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan untuk menerima atau menolak calon nasabah tersebut. Yang ketiga, algoritma naive Bayes didukung oleh ilmu probabilitas dan ilmu statistika khususnya dalam penggunaan data petunjuk untuk mendukung keputusan pengklasifikasian. Pada algoritma naive Bayes, semua atribut akan memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan dengan bobot atribut yang sama penting dan setiap atribut saling bebas
satu sama lain. Yang keempat, variabel penentu yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, status pekerjaan, penghasilan per tahun, masa pembayaran asuransi, dan cara pembayaran asuransi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.